Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Agustiani, NIM 3116179, kelas 4 di Farmasi, Stikas BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bahan makanan, terutama pada pengawet. 1. Pengertian bahan tambahan makanan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 12 Romawi garis miring 1976 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Kemudian yang termasuk ke dalam bahan tambahan makanan adalah pengawet, pewarna, penyedap rasa atau aroma, pemantap, antioksidan, pengemulsi, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Ada pula pengertian pengawet itu tersendiri adalah zat pengawet terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik dalam bentuk asam atau garamnya. 2. Jenis-jenis bahan pengawet. Pertama, ada pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada zat pengawet anorganik karena lebih mudah dibuat dan dapat terdegradasi sehingga mudah diekskresikan. Bahan pengawet organik yang sering digunakan adalah asam sorbat, asam propionat, dan asam benzoat. Kedua, pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai dalam bahan makanan adalah nitrit, nitrat, dan sulfit. 3. Sifat antimikroba bahan pengawet. Bahan pengawet kimia mempunyai pengaruh terhadap aktivitas mikroba. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas mikroba oleh bahan pengawet kimia meliputi beberapa hal, antara lain jenis bahan kimia dan konsentrasinya, banyaknya mikroorganisme, komposisi bahan pangan, keasaman bahan pangan, dan suhu penyimpanan. Dalam aksinya sebagai antimikroba, bahan pengawet ini mempunyai mekanisme kerja untuk menghambat pertumbuhan mikroba, bahkan mematikannya. Diantaranya yaitu 1. Gangguan sistem genetik, 2. Menghambat sintesa dinding sel atau membran, 3. Penghambat enzim, 4. Peningkatan nutrien esensial. Kemudian 4. Mekanisme kerja bahan pengawet. Mekanisme kerja senyawa antimikroba berbeda-beda antara senyawa satu dengan senyawa yang lain, meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroba. Larutan garam natrium klorida dan gula yang digunakan sebagai bahan pengawet harusnya lebih pekat daripada sitoplasma dalam sel mikroorganisme. Oleh sebab itu, air akan keluar dalam sel dan sel menjadi kering atau mengalami dehidrasi. Kerja asam sebagai bahan pengawet tergantung pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang yang tumbuh pada bahan makanan. Kemudian penambahan asam berarti menurunkan pH yang disertai dengan naiknya konsentrasi ion hidrogen, dan dijumpai bahwa pH rendah lebih besar penghambatannya pada pertumbuhan mikroorganisme. Asam digunakan sebagai pengatur pH sampai pada harga yang bersifat toksik untuk mikroorganisme dalam bahan pangan. Mikroorganisme dalam bahan pangan. Efektivitas suatu asam dalam menurunkan pH tergantung pada kekuatan, yaitu derajat ionisasi asam, dan konsentrasi, yaitu jumlah asam dalam volume tertentu, misalnya molaritas. Jadi asam keras lebih efektif dalam menurunkan pH apabila dibandingkan dengan asam lemah pada konsentrasi yang sama. 5. Tujuan penggunaan bahan pengawet. Bahan pengawet yaitu bahan tambahan makan yang paling tua digunakan, yang secara ideal bahan pengawet akan menghambat atau membunuh mikroba yang penting, dan kemudian senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya dan tidak toksik. Secara umum bertujuan sebagai berikut: 1. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan, baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. 2. Memperpanjang umur simpan pangan. 3. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang dirasakan. 4. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. 5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. 6. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. 6. Persyaratan. Dikarenakan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat, maka dalam pengolahan pangan perlu dihindarkan penggunaan bahan pangan yang dapat merugikan atau membahayakan konsumen. Pemerintah telah memberikan wewenang pengawasan terhadap peredaran dan jual beli pangan dan minuman, khususnya untuk pangan dari pengolahan, kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas pengawasan ditunjuk Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Pangan.
7. Sifat-sifat kimia. Sifat bahan pengawet selain dapat mencirikan bahan pengawet yang bersangkutan ternyata diperlukan untuk menentukan cara penggunaan bahan pengawet tersebut, terutama sifat kelarutannya, penambahannya yaitu dengan cara pencampuran, pencelupan, penyemprotan, pengasapan, dan pelapisan pada pembungkus pangan. Kemudian sifat-sifat bahan pengawet meliputi sifat kimia dan fisika. Bahan pengawet pada umumnya diproduksi dalam bentuk yang lebih murni sehingga warna putih bentuk kristal atau bubuk. 8. Efek terhadap kesehatan. Pengujian toksisitas jangka pendek terhadap suatu bahan biasanya dilakukan dengan 3 macam percobaan, yaitu pada hewan, yaitu penentuan LD50, penentuan dosis maksimum yang dapat ditolerir, pengujian pemberian pakan selama 90 hari, sehingga hasil tersebut menunjukkan atau menetapkan dosis tidak ada efek. Dan dari data percobaan pada hewan dapat dihitung atau ditentukan ADI, yaitu acceptable daily intake atau asupan harian yang dapat diterima untuk manusia. ADI dinyatakan dalam miligram per kilogram berat badan, yaitu jumlah bahan yang dapat masuk ke tubuh manusia setiap harinya. Tujuan dari uji jangka panjang yaitu untuk menentukan potensi karsinogenik suatu bahan atau senyawa, tetapi harus didukung pula dengan pengujian jangka pendek. Kemudian, konsentrasi bahan pengawet yang diizinkan oleh peraturan bahan pangan sifatnya adalah pengobatan dan bukannya mematikan organisme-organisme pencemar. Oleh karena itu, sangat penting bahwa populasi mikroorganisme dari bahan pangan yang akan diawetkan harus dipertahankan minimum dengan cara penanganan dan pengolahan secara higienis. Kemudian, jumlah bahan pengawet yang diizinkan akan mengawetkan bahan pangan dengan muatan mikroorganisme yang normal untuk satu jangka waktu tertentu, tetapi kurang efektif bila dicampurkan ke dalam bahan-bahan pangan membusuk atau terkontaminasi secara berlebihan. Kemudian yang selanjutnya, ke-9 ada analisis bahan pengawet. Yang pertama, bahan pengawet organik ada asam sorbat, asam benzoat, asam propionat. Kemudian kedua ada bahan pengawet anorganik, nitrit, nitrat, dan sulfit. Untuk yang pertama ada analisis bahan organik. Yang ke-1 ada analisis asam benzoat secara uji kualitatif. Yang pertama ada uji dengan FeCl3, kedua dengan cara destilasi uap, ketiga menentukan RT atau retention time dari sampel dengan cara dibandingkan dengan pembanding. Kemudian ada uji kuantitatif dengan cara titrimetri tanpa pemanasan, ekstraksi dan titrimetri, metode ekstraksi melalui ekstraksi memakai alat perforator, spektrofotometri UV, kromatografi gas. Kemudian yang terakhir ada metode HPLC, yaitu high performance liquid chromatography. Kemudian yang kedua ada analisis asam sorbat secara kualitatif, destilasi uap dengan cara diekstrasi dalam ether dari larutan asam dan ekstrak diperiksa dengan UV atau TLC atau thin layer chromatography. Kemudian ada uji kuantitatif. Yang pertama ada titrasi volumetri, kemudian metode spektrofotometri, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi cair kinerja tinggi dengan cara isokratik. Kemudian yang ketiga asam propionat dengan cara kromatografi gas, dan yang kedua dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi. Kemudian yang kedua analisis bahan anorganik. Yang pertama analisis sulfit. Yang pertama dengan menggunakan metode spektrometri, yaitu dengan preaksi, kemudian ada persiapan standar sulfit, kemudian penetapan sulfit. Kemudian yang kedua metode titrasi yang harus dipersiapkan adalah peralatan, preaksi, dan cara kerja. Yang ketiga dengan metode yodimetri. Kemudian yang pertama ada analisis nitrat dan nitrit. Yang pertama yaitu nitrit dengan cara metode Grace, yaitu dilakukan berdasarkan pada reaksi diazotasi dari suatu amin aromatik dengan nitrit dalam suasana asam. Yang kedua ada nitrat yaitu dengan metode silenol. Kemudian yang ke-10 yaitu ada kesimpulan.
Jadi, pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengemasan, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Jadi, penambahan bahan pengawet pada bahan pangan adalah agar dapat bertahan dalam waktu panjang. Jadi, bahan pengawet ada dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Analisisnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan secara kuantitatif dan kualitatif. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan, ada dua sumber. Terima kasih, mungkin dicukupkan sekian penjelasan tentang analisis bahan makanan pada pengawet dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan pada pengucapan kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.